Kisah pilu di balik kematian seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juni 2024 lalu kini terungkap. Hampir sebulan berlalu meninggalnya Asep Saipuddin, kemudian diketahui lantaran dibunuh. Fakta terkuat setelah adik korban dan kerabat korban lainnya merasa curiga atas kondisi jasad korban. Dan yang lebih mengejutkan, saudara, pelaku pembunuhan ternyata adalah istri, anak pertama korban, serta pacar anak perempuannya ini. Ketiga pelaku pembunuhan Asep kini sudah berada di tangan polisi. Istri korban yang berinisial J, anak korban berinisial SNA, dan kekasihnya HP hanya bisa tertunduk saat digelandang ke kantor Polres Metro Bekasi pada Senin siang. Ketiganya dijerat pasal berlapis atas tindak kekerasan dan pembunuhan berencana yang mereka lakukan dengan ancaman hukuman, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Tercatat kurang lebih 2 kali para pelaku ini berupaya meracuni korban, namun gagal, hingga akhirnya pembunuhan dilakukan pada 27 Juni 2024. Dari tindak kejahatan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah cairan dari minuman kemasan, cairan untuk pencuci pakaian, serta helm yang digunakan untuk memukul korban. Saat kejadian, ketiga pelaku berbagi peran dalam melakukan pembunuhan ini. Istri korban dan pacar sang anak pertama-tama melakukan penganiayaan kepada korban, sementara sang anak mengikat kaki korban. Setelah korban tewas, ketiga pelaku ini bahkan bisa-bisanya merekayasa kematian korban dengan menyebut bahwa Asep Saipuddin meninggal karena sakit dan terbentur lemari. Di bulan Juni, akhir bulan Juni, namun pada saat itu dilaporkan bahwa yang korban meninggal dunia ini diduga karena sakit. Namun berdasarkan beberapa keterangan tambahan, kemudian ada kecurigaan dari Satreskrim dan dari Polsek Setu terkait kejadian ini, kemudian dilakukanlah penyelidikan ulang. Dan akhirnya terungkaplah kasus ini. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya melatar belakangi tindakan nekat nan keji istri dan anak korban serta pacar anaknya itu? Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Ben Yahdi menyampaikan bahwa para pelaku menyatakan motif pembunuhan adalah karena faktor ekonomi dan juga sakit hati. Sang istri mengaku hanya diberi uang Rp100.000 per hari, sementara sang anak dan pacarnya sakit hati karena mengaku tak mendapatkan restu dari korban. Motif ini ada motif ekonomi dan ada motif sakit hati terhadap korban. Untuk itu tadi yang punya ide awal ini HP, inisial HP ini yang memiliki ide-ide untuk melakukan itu. Bukan, pacar anaknya. Alasan pembunuhan yang disebut karena faktor ekonomi langsung mendapat tanggapan dari adik korban. Adik yang bernama Yudi ini membantah pengakuan pelaku yang merupakan istri korban yang merasa mengalami kekurangan dalam hal ekonomi. Mengingat almarhum ini dikenal sebagai pengusaha di bidang aksesoris dan perhiasan yang juga memiliki banyak karyawan. Menurut adik korban, kehidupan keluarga korban pun terbilang berkecukupan. Dia mengatakan kurang ekonomi, sedangkan semua juga tahu lah keluarga situ, apalagi saya, almarhum tidak kekurangan ekonomi. Secara ekonomi, secara finansial sangat cukup. Itu anaknya juga digolek segala macam. Bahkan sebelum kejadian malam kami itu mereka ke mall makan, shopping, belanja segala macam. Ini semua baik-baik aja. Dalam upaya menghilangkan nyawa korban, Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Ben Yahdi bilang para pelaku melakukan berbagai cara. Kurang lebih dalam rentang 10 hari menjelang pembunuhan, para pelaku ini telah melakukan 2 kali upaya untuk meracuni korban, namun seluruhnya gagal. Dalam salah satu kesempatan, korban menyadari jika terdapat cairan lain dari minuman miliknya hingga ia akhirnya membuang minuman itu.
Dan pada tanggal 25 Juni 2024, para pelaku juga mencoba menghilangkan nyawa korban, tapi belum berhasil karena korban tak kunjung tidur atau begadang. Hingga di tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, korban dibunuh saat sedang tidur. Pelaku sudah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban. Ini terjadi 2 minggu sebelum kejadian di akhir bulan Juni. Namun ini tidak terjadi. Kasus ini atau kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 3:30 pagi. Dan meski para pelaku berusaha menutupi pembunuhan yang mereka lakukan, namun akhirnya terungkap juga. Berawal dari kecurigaan keluarga setelah melihat jasad korban, kerabat Asep Saipuddin mengaku sempat melihat lebam di bagian mata dan menduga adanya tindakan kekerasan di bagian leher korban. Kecurigaan inilah yang antara lain mendasari adik korban untuk menanyakan langsung kepada anak pertama korban yang juga merupakan pelaku pembunuhan ayahnya hingga akhirnya ia mengaku. Keluarga kemudian membuat laporan kepolisian dan berlanjut dengan ekshumasi atau pembongkaran makam korban untuk bisa membuktikan kecurigaan dari kerabat korban. Yang menurut keluarga yang ada kejanggalan dari kematian korban itu apa sih, Bang? Pertama, dari luka sebelah kanan, terus juga sobek sama ada bekas cekikan sama kuku di sini di leher. Itu ditambah diperkuat sama itu yang transaksi itu. Nah, selain sejumlah luka pada jasad korban, adanya transaksi pinjaman online juga membantu membuka tabir kematian bos aksesoris itu. Setelah ditelusuri hingga memeriksa rekening korban, adik korban menemukan bahwa uang itu ditransfer ke rekening korban pasca kematiannya. Hingga akhirnya muncul dugaan bahwa data korban ini digunakan oleh pihak lain untuk menggunakan pinjol. Ternyata, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Gogo Galesung, pacar sang anaklah yang kemudian diketahui meminta pencairan dana pinjaman online atau pinjol ini. Ya, saya bilang almarhum kakak sudah meninggal, terus dari pihak pinjolnya nanya tanggal berapa, saya bilang tanggal 27. Dia kaget, kata Jelo itu tanggal 27 dia habis pencairan dana gitu. Setelah itu bertanya kan ke masa rekening siapa, katanya rekening almarhum. Nah, habis itu saya coba gali informasi rekening almarhum, ternyata rekeningnya saldonya cuma 53 ribuan. Saya telepon ke Halo BCA, ternyata ada transaksi uang masuk senilai 3.500 sama 13 juta. Dan di hari itu juga ada keluar. Saudara, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi menyebut bahwa yang mencairkan pinjol adalah pelaku yang merupakan pacar anak korban dengan jumlah total 56 juta rupiah. Namun selain itu ada pula uang sebesar 10 juta rupiah yang ditransfer ke rekening pacar anak korban HP yang dilakukan anak korban SNA. Lalu buat apa uang sebanyak itu? Nah, menurut pengakuan pacar anak korban yakni HP, uang itu digunakan untuk membayar utang-utangnya, antara lain adalah pembayaran pinjol sebesar 20 juta rupiah, kemudian membeli sejumlah barang seperti AC serta telepon genggam dan sejumlah keperluan pribadi lainnya. Meninggalnya Asep Saipuddin menyisakan duka bagi keluarga korban serta para karyawan dan juga para tetangga di Kampung Serang, Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Rumah korban kini terlihat sepi setelah istri dan anak pertamanya yang merupakan pelaku pembunuhan ditangkap polisi. Sementara 2 anak korban lainnya yang baru berusia 12 dan 4 tahun dirawat oleh adik korban. Atas meninggalnya Asep Saipuddin, keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Pasalnya, apa yang dilakukan para pelaku merupakan pembunuhan berencana. Adik korban pun tak menyangka hal ini terjadi lantaran tidak pernah terdengar ada permasalahan sebelumnya. Apa yang terkuat semuanya atas
kematian kakak saya. Biar diusut tuntas semuanya, yang salah memang salah gitu kan. Nah, itu saya mempersiapkan ke pihak kepolisian, tolong benar-benar apa ya Pak? Mungkin atensi lah. Kematian korban di tangan istri, anak, dan pacar anaknya juga mengejutkan pihak tetangga. Pasalnya, keluarga korban selama ini dikenal harmonis. Korban juga tidak pernah mendengar ada pertengkaran di keluarga korban, bahkan sampai di saat-saat terakhir hidupnya. Bagaimana bisa, saudara, seorang istri dan anak perempuan melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri? Bahkan pacar sang anak juga ikut serta dan ujung-ujungnya uang menjadi incarannya. Semoga penyelesaian kasus pembunuhan bos aksesoris ini bisa memberi keadilan untuk semua pihak. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai anggota Ormas cekcok dengan seorang warga gara-gara tak terima ada warga yang melaporkan dugaan pungutan liar di salah satu SD di Kebumen, Jawa Tengah.